105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda ya rekan FM, namun di acara yang berbeda ya rekan FM. Kalau tadi kita udah putarin lagunya cari jodoh ya rekan FM ya. Tapi di sini kita cari berkah dan cari ilmu rekan FM. Jadi kembali lagi Fadli sapa rekan FM dalam program acara Talk Show bersama dosen UIN Sahada di edisi 10 Januari 2024. Dan Alhamdulillah rekan FM telah berhadir di studio kita kedua narasumber kita. Langsung aja Fadli sapa rekan FM. Halo, selamat malam Pak Fauzan. Ya, selamat malam. Iya, Fadli. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Ya, Fadli sehat. Alhamdulillah. Jadi di malam hari ini seperti biasa Bapak ya, Fadli, sebelum kita ke talk show, kita tanya dulu bagaimana sih background dari narasumber kita di malam hari ini rekan FM. Diawali dari Pak Fauzan dulu rekan FM. Ya, makasih Fadli. Kami dosen UIN C. Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, lebih tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sahada Padang Sidimpuan. Ini juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sahada Padang Sidimpuan ini memiliki beberapa program studi. Yang pertama ada program studi perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada manajemen bisnis syariah, ada manajemen keuangan syariah, ada juga akuntansi syariah, dan satu lagi insya Allah dalam waktu dekat akan buka prodi bisnis digital. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin kuliah, anaknya, saudaranya, daitolannya ataupun siapapun, ya dipersilakan bagi yang berminat berkuliah di FEBI UIN Sahada Padang Sidimpuan. Oke, jadi itu dia dari Pak Fauzannya rekan FM ya. Dan di sampingnya masih ada narasumber kita yang gak kalah ganteng rekan FM ya. Kalau andai rekan FM tengok ya. Kalau penasaran, ayo buruan mampir di live TikTok kita ataupun live Facebook kita. Nanti juga jangan lupa diramaikan di YouTube kita ya rekan FM ya. Dan di sini ada dengan Pak Wanda rekan FM. Malam Pak Wanda. Selamat malam Ya. Pak Li. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Fadli juga baik-baik saja Bapak ya. Sama seperti dengan Bapak Fauzan. Boleh tahu nggak sih Bapak apa backgroundnya dari Bapak Wanda sendiri? Saya juga merupakan dosen FEBI di UIN Sahada Padang Sidimpuan. Nah, kalau background saya baru menjadi dosen ya Pak ya. Ya. Baru dosen. Masih dosen muda. baru. Iya. Dosen fresh graduate ya. Keren nih Bapak ya. Masih segar berarti nggak Pak? Iya. Oke deh Pak. Jadi langsung aja ke Pak Fauzan dulu ya rekan FM. Kembali ke Pak Fauzan. Untuk tema kita di malam hari ini apa Bapak? Ya, green banking. Oke, jadi rekan FM di sini kita akan bahas tentang green banking. Lantas, Fadli pernah dengar katanya green campus ya, salah satunya UIN Sahada yang menuju green campus katanya ya Bapak ya. Jadi kemarin Fadli juga salah satu pengisinya. Promosi deh ya. Jadi apa sih Bapak? Pertanyaan langsung aja nih ya Bapak ya. Iya. Apa sih itu dari green banking? Kalau green campus kan kita tahu penghijauan daripada kampus itu sendiri Iya. dan menanamkan kesadaran masyarakat di kampus. Kalau green banking sendiri apa Bapak? Ya, mungkin di masyarakat pada saat ini banyak ya istilah-istilah green gitu ya. Iya. Ada green kampus, ada green banking, green accounting, macam-macam lah. Ada greennya lah pokoknya. Jadi kalau misalnya, jadi intinya kalau dari green itu setahu saya itu bagaimana untuk mengendalikan lingkungan ya. Mengendalikan lingkungan terutama berkaitan dengan masalah jejak karbon, emisi, kemudian polusi, kemudian proyek-proyek ramah lingkungan. Jadi kalau green banking ini bisa kita maknai sebagai praktik perbankan yang berfokus pada dukungan keberlanjutan lingkungan, di mana lembaga keuangan memperhatikan dampak ekologis dari kegiatan keuangannya dan berupaya untuk mengurangi jejak karbon serta mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Jadi kegiatan perbankan itu kan pada umumnya ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kemudian ada kredit ataupun pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Kemudian ada servis ataupun jasa. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi jejak karbon dan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Jadi kalau jejak karbon ini
yang seperti sama-sama kita ketahui bahwa adalah kalau pada saat ini kebanyakan emisi karbon ya, gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Misalnya yang paling sering kita lakukan itu kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor kan menghasilkan CO2 ya. Nah, itu juga kan kurang baik ya sebenarnya untuk lingkungan gitu ya. Kemudian penggunaan lampu listrik, kemudian listrik yang ada di rumah kita itu juga bisa menyebabkan CO2 ya, karbon dioksida, hingga produksi dari makanan ataupun olahan. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu misalnya dibiayai oleh perbankan untuk mendorong ataupun mendukung kegiatan ramah lingkungan. Itulah kurang lebih pengertiannya. Oke, jadi dari segi pengertian dia lebih berfokus kepada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan ya. Oke, di Rekan FM. Jadi ini keren banget nih ya. Jadi selain menjalankan fungsi ekonomi juga menjalankan fungsi pelestarian lingkungan. Iya, pelestarian ya. Aduh, keren ya. Dan kemudian langsung aja Pak ditanya untuk Bang Wanda ya Bang ya. Dari segi manfaat, apa sih manfaat utama dari green banking bagi lingkungan? Nah, sesuai dengan definisi yang dipaparkan oleh Pak Fauzan tadi, bahwasanya memang green banking ini memang untuk lingkungan, udah bagi lingkungan. Nah, gunanya itu memang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan itu. Nah, dengan mendukung proyek-proyek berbasis lingkungan. Nah, yang sekarang ini ada kita kenal sebagai Environment, Social, and Governance atau ESG. Nah, ESG ini disepakati pada Paris Agreement. Nah, ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celcius dan sebaliknya di bawah 1, dan sebaiknya itu di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, perubahan ini membutuhkan jumlah modal yang besar dalam beberapa tahun ke depan. Makanya memang proyek lingkungan ini membutuhkan modal besar. Makanya pihak perbankan pun ikut andil dalam hal ini. Nah, begitu dia Pak. Oke, jadi itu merupakan manfaat utamanya ya, Pak ya. Dan dari segi perannya apa sih? Dan bagaimana peran baru utama dari bank dalam green banking ini, Pak Fauzan? Ya, baik. Jadi bank di sini sebagai penggerak perubahan ya, dengan berusaha untuk tetap terlibat dengan misalnya peminjaman gitu ya, memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada masyarakat yang ingin mengurangi jejak karbon perusahaan mereka ya, mendorong mereka melalui dialog untuk berubah menjadi mitra dalam transisi ke arah yang lebih hijau. Misalnya, bank dapat memberikan pembiayaan, layanan risiko, dan saran kepada perusahaan untuk mendorong transformasi ke arah yang lebih berkelanjutan, seperti dengan memberikan arahan melalui insentif kepada perusahaan dan dorongan finansial dengan mengarahkan pembiayaan pada perusahaan dengan yang menerapkan dekarbonisasi. Jadi mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong perusahaan agar beradaptasi dengan praktek yang lebih berkelanjutan. Makanya dengan adanya green banking ini menjadikan perbankan lebih memiliki peran baru gitu ya, dan peran utama dalam mempromosikan ESG tadi. Oleh karena itu perlu mengembangkan regulasi yang berbasis green banking ini. Jadi yang nggak ada salahnya juga pihak perbankan ke depannya, misalnya sekarang kan lagi pemerintah lagi booming-boomingnya mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik gitu, misalnya baik mobil listrik, sepeda motor listrik gitu. Jadi untuk mengurangi emisi karbon tadi. Oke, jadi itu dari segi peran ya Pak ya. Iya. Selanjutnya ini Pak, yang untuk mencapai sebuah green banking tentu nggak serta-merta dinobatkan gitu aja gitu ya kan Pak. Jadi lantas apa yang membuat sebuah bank dapat dianggap sebagai bank yang berbasis hijau gitu? Nah, jadi apa yang membuat sebuah bank itu dapat dianggap sebagai bank yang berbasis hijau ataupun green? Itu biasanya bank itu harus berkomitmen. Nah, itu ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi oleh si pihak perbankan tersebut. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan akibat dari seperti yang katakan Pak Fauzan tadi, ada dampak dia dekarbonisasi yang diakibatkan karena adanya tenaga listrik ini. Kok bisa tenaga listrik ini bisa membuat karbon? Karena memang di Indonesia itu sendiri tenaga listriknya itu masih
menggunakan PLTU, tenaga uap. Nah, tenaga uap ini diapakan tuh? Menghasilkan dari batu bara. Iya, batu bara ya, nampak kan? Nah, jadi itulah yang membuat bank ini bisa dikatakan hijau, itu dia mampu mengarahkan si nasabahnya ini. Nasabahnya kan dalam bentuk perusahaan nih. Nah, perusahaan ini melakukan pembiayaan. Nah, pembiayaannya ini mereka mengarahkan dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan diterapkan di operasional bank tersebut. Nah, kemudian hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi dan sumber daya alam serta mengurangi limbah dan polusi. Itu terdapat pada regulasi. Apalagi sekarang ini ada regulasi namanya Undang-Undang P2SK untuk pengawasan sektor keuangan tahun 2003. Begitu, Pak Li. Oke. Jadi itu dia ya Bang, untuk apa yang menjadi nilai sebuah bank dikatakan sebagai bank yang berbasis hijau. Kemudian yang selanjutnya, dalam pelaksanaannya, apa saja beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank untuk menjadi bank yang berbasis hijau, Pak? Ya, oke, terima kasih Bang Fadli. Yang pertama pasti menerbitkan kredit ya, ataupun pembiayaan yang hijau untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan ya, seperti energi terbarukan, konservasi air, dan transportasi berkelanjutan. Kemudian menyediakan investasi hijau untuk investor yang ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan. Kemudian membeli energi terbarukan untuk kegiatan operasionalnya. Jadi gak ada salahnya juga pihak perbankan ke depannya ya mulai untuk berinvestasi untuk menggunakan mobil listrik, misalnya sepeda motor listrik itu yang ramah lingkungan ya. Kemudian mengurangi penggunaan kertas dan plastik dalam operasionalnya. Kemudian selanjutnya mendaur ulang limbah dan limbah berbahaya. Jadi itu beberapa contoh ya. Bisa juga kalau pihak perbankan itu kan ada namanya CSR-nya ya, Corporate Social Responsibility-nya. Ya tidak ada salahnya juga untuk membuat kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, misalnya penanaman 1000 pohon gitu. Jadi dengan adanya ditanam 1000 pohon tadi, pohon-pohon yang ada di sana jadi lebih hijau, kemudian udaranya ya lebih segar ya, untuk mengurangi CO2 yang ada di sekitar situ. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi ini diminta pihak CSR-nya lebih aktif lagi gitu ya? Iya, Pak? untuk ke arah yang ramah-ramah lingkungan, Iya, bisa juga. Karena Selain sosial ya. Karena kalau lingkungan rusak, ekonomi masyarakat juga rusak. Gitu Iya, ya, Pak ya? kita juga ya bisa juga terkena dampaknya kan, seperti banjir, longsor, kan banyak ya kejadian ya. Dengan banyak nanam pohon yang mudah-mudahan ya lebih baiklah hidup kita. Oke, jadi udah ada nih beberapa contoh yang harus dilakukan pihak bank dalam mengadopsi green banking ini. Lantas, hal apa yang mendorong pihak bank untuk mengadopsi praktik green banking ini? Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzian, tadi kan ada praktik-praktik green banking yang dilakukan oleh pihak bank itu. Nah, seperti adanya tadi mendaur ulang limbah gitu kan. Iya. Nah, tidak hanya masalah karbon saja, mendaur ulang juga itu merupakan tanggung jawab si pihak perbankan dengan mengarahkan tadi si nasabahnya ataupun perusahaannya. Nah, jadi apa dorong utamanya? Dorong utamanya itu adalah kesadaran atas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, inilah yang membuat si bank ini mengadopsi praktik green banking. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kewajiban dia. Ini karena aturannya pun sudah dikeluarkan, regulasinya pun dikeluarkan. Jadi memang si pihak perbankan ini perlu menumbuhkan kesadaran dan kewajibannya sebagai bisa dikatakan sebagai green banking. Nah, itu dia, Pak. Oke, jadi itu dia rekan FM ya. Jawaban mengapa dan apa yang mendorong bank untuk mengadopsi praktik green banking. Selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum kita break kepada Pak Fauzan dulu ya rekan FM. Apa saja sih produk atau layanan yang biasa ditawarkan oleh bank yang berbasis hijau, Pak? Ya, baik. Untuk produk dan layanan berbasis ESG tadi ya, meliputi pembiayaan dan proyek-proyek
untuk proyek-proyek energi yang terbarukan, pinjaman untuk efisiensi energi, rekening tabungan hijau, dan investasi berkelanjutan. Jadi intinya adalah produk yang didesain berkaitan dengan perbankan yang ramah lingkungan. Produk-produk ini mencakup kartu debit, kartu kredit yang dapat didaur ulang contohnya. Kemudian deposit tunai atau cek otomatis. Kemudian pinjaman yang dibuat berdasarkan pertimbangan lingkungan. Kemudian selanjutnya dalam hal mendidik pelanggan ataupun perusahaan atau stakeholder tentang inisiatif-inisiatif ini menjadi tanggung jawab bagi bank dengan melihat diri mereka sebagai perantara keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, jadi ada baiknya memang produk-produk yang ada di perbankan itu nggak ada salahnya juga yang bersumber dari mungkin kertas ataupun yang paling parah plastik ya. Kalau plastik ini harus kita akui kan lama ya proses daur ulangnya dia kalau di dalam tanah gitu ya. Nah, jadi untuk prosesnya itu jadi kalau nggak ada salahnya kalau didaur ulang untuk menjadi produk-produk yang bisa bermanfaat lagi. Saya rasa seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas tentang produk atau layanan yang biasa ditawarkan oleh pihak bank yang berbasis hijau kan Bang. Nah, sekarang Pak, bagaimana sih dapat memastikan bahwa proyek-proyek yang mereka biayai sesuai dengan prinsip-prinsip dari Green Bank tersebut? Nah, jadi untuk memastikan itu, bank itu biasanya melakukan evaluasi dan analisis untuk memastikan bahwa proyek yang mereka biayai itu memenuhi standar lingkungan dan tidak merugikan lingkungan. Nah, ini berdasarkan beberapa studi yang kami ambil itu bahwasanya bank-bank seperti bank di Afrika Selatan itu sudah mengintegrasikan perubahan iklim dengan menerbitkan standar atau kebijakan pendanaan batubara serta memasukkan pertimbangan iklim ke dalam kerangka kerja kredit dalam produk yang disebutkan tadi Pak Faujan tadi. Nah, kemudian didirikannya bursa karbon. Nah, saat ini per September 2023 ini sudah didirikan bursa karbon di Indonesia. Nah, jadi kegiatan di bursa karbon itu adalah jual beli efek karbon. Nah, jadi adanya kegiatan seperti ini itu turut memastikan bahwa proyek-proyek yang mereka biayai itu sesuai dengan prinsip-prinsip green banking begitu. Oke, jadi itu salah satu caranya sudah sesuai atau tidaknya dengan prinsip-prinsip green banking gitu ya Bang ya. Dan selanjutnya kepada Pak Fauzan dulu, bagaimana sih Pak, kan karena untuk menjalankan atau menjadikan bank ini untuk menjadi green banking itu tidak semulus jalan tol gitu ya Pak. Jadi lantas apa tantangan utama yang harus dihadapi oleh bank dalam menerapkan praktik green banking tersebut? Iya, baik Bang Pandi. Jadi ada beberapa tantangan dalam hal penerapan praktik green banking ini. Yang pertama itu persepsi nasabah atau perusahaan ya. Masih banyak nasabah ataupun perusahaan itu belum memahami pentingnya praktik green banking. Oleh karena itu, bank perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah tentang pentingnya praktik green banking. Kemudian yang kedua, ketersediaan produk dan layanan keuangan hijau. Jadi di sini masih terbatasnya produk dan layanan keuangan hijau yang tersedia di pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya yang tinggi, risiko yang tinggi, dan kurangnya permintaan dari nasabah. Kemudian yang ketiga, ketersediaan data dan informasi. Bank perlu melakukan data dan informasi yang akurat tentang proyek-proyek hijau yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah dan lembaga pemerintah. Kemudian selanjutnya ketersediaan teknologi ya. Praktik penerapan green banking memerlukan penggunaan teknologi yang canggih. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi bank yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Jadi kalau saya lihat pada umumnya bank-bank di Indonesia itu teknologinya sudah baik ya. Mereka sudah memiliki teknologi seperti mobile banking, trade banking, SMS banking, ataupun teknologi-teknologi lainnya. Apalagi dalam perkembangan pada saat ini ada yang namanya bank digital ya. Bank digital dengan kantor fisiknya tidak ada gitu di satu daerah, tapi kita bisa membuka rekening di bank tersebut. Mungkin bank itu hanya berlokasi misalnya di Jakarta gitu ya, tapi kita
bisa buka misalnya Bank Jago ya. Bank Jago ini ada yang konvensional, ada yang syariah gitu ya, tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi dengan adanya berbasis digital ini juga dapat mengurangi apa ya kita bilang tadi ya, penggunaan kertas, penggunaan plastik. Jadi saya bilang bisa juga kita bilang sebagai kegiatan ramah lingkungan juga gitu ya. Dengan adanya bank digital ini dan menggunakan gadget kita sudah bisa bertransaksi gitu dimanapun dan kapanpun. Iya, salah satunya mungkin sekarang udah beredar ya Pak ya, yang mobile banking ya, yang dimana buku tabungan gak ada lagi gitu ya. Semuanya sudah serba digital. Wah, jadi ini salah satu cara untuk menuju green banking gitu ya Pak ya. Oke deh, jadi tadi kita udah tanya Pak Fauzan tentang bagaimana sih tantangannya ya. Dan sekarang Pak Li mau tanya dulu untuk Bang Wanda ya. Jadi Bang Wanda untuk ininya dalam mengatasi tantangan tersebut, upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak bank? Nah, biasanya itu pertama itu kita pihak perbankan itu perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah tentang pentingnya praktik green banking. Nah, jadi bank itu dapat melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan di komunitas. Nah, yang kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan berbasis hijau. Jadi, bank itu dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pemerintah, dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan hijau yang memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan preferensi nasabah. Nah, selanjutnya itu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan data dan informasi tentang proyek-proyek hijau. Nah, jadi bank itu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah juga bisa, lembaga pemerintah juga bisa, dan lembaga-lembaga lainnya untuk mendapatkan data tersebut. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi. Jadi bank itu perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi untuk mendukung penerapan praktik green banking. Jadi itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengatasi tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Pak Fauzan tadi. Begitu Pak Li. Ya, jadi itu ya beberapa upaya yang bisa dilakukan pihak bank. Di sini Fadli mau nanya dulu kepada Pak Fauzan kembali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pasti setiap bank melakukan regulasi apa ya? Iya. Dan di sini Fadli mau nanya dulu, bagaimana sih peran regulator dalam mendukung dari green banking ini atau mendorong perkembangan dari green banking ini? Ya, oke, terima kasih Fadli. Baik, peran regulator di sini ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ada Bank Indonesia, dan ada juga pemerintah ya. Di sini diharapkan bisa membuat aturan-aturan ataupun regulasi ataupun pedoman yang mendukung inisiatif keberlanjutan. Jadi misalnya kebijakan regulasi itu dapat berupa penetapan standar penilaian risiko lingkungan untuk proyek-proyek yang mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, jadi dilihat nih perusahaan atau lembaganya ini merusak lingkungan atau tidak gitu. Kalau dia baik untuk lingkungan, ya disupport, didukung. Kalau misalnya kurang baik, ya bisa dievaluasi lagi pembiayaan ataupun kreditnya. Kemudian penciptaan insentif bagi bank yang menerapkan praktik green banking, ya bisa aja regulator di sini memberikan insentif-insentif kepada pihak bank agar mereka itu mendorong ataupun mensupport kegiatan-kegiatan green banking. Kemudian bisa juga memberikan punishment gitu atau sanksi bagi bank yang tidak menerapkan praktik green banking. Karena mau apapun ceritanya, pasti kalau pemerintah mendukung lah atau mensupport untuk kegiatan untuk penghijauan lah ataupun kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, karena untuk kita sendiri juga kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan ini. Karena kalau memang misalnya green banking ini tidak disupport, ya nanti ujung-ujungnya ya kita juga rugi seperti saya katakan tadi. Bisa terjadi bencana alam ya, banjir ya, karena mungkin pohon-pohon ditebang-tebangi ya untuk pembuatan kertas, bisa terjadi banjir, longsor ya. Itu juga bisa
sering kejadian ya, mungkin di daerah kita. Kemudian peran regulator ini memberikan edukasi ya, ataupun sosialisasi kepada bank tentang pentingnya green banking ini. Kemudian juga pihak regulator bisa melakukan promosi dan diseminasi informasi tentang green banking kepada pihak-pihak perbankan. Saya rasa seperti itu. Iya, jadi itu dia rekan FM ya. Jadi di sini Fadi mau nanya dulu, bagaimana sih dengan di Indonesia sendiri mengenai green banking ini? Nah, kalau di Indonesia itu sendiri, Indonesia sudah serius dalam mengembangkan green banking ini. Itu dengan keluarnya regulasi seperti OJK itu sudah menerbitkan peraturan OJK nomor 51 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Nah, jadi di peraturan ini tuh mengatur tentang kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Contohnya itu dah banyak bank-bank yang sudah menerbitkan laporan keuangan, namanya itu sustainability report. Nah, jadi tidak hanya laporan keuangan saja, tapi perlu diterbitkan adalah sustainability reportnya ataupun laporan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sektor jasa keuangan berkelanjutan. Nah, peraturan ini mengatur tentang kerangka kerja penyelenggaraan sektor jasa keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan dukungan dari regulasi ini, bank itu dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir ini adalah Undang-Undang P2SK ataupun pengembangan dan pengawasan sektor keuangan tahun 2023 dengan menindaklanjuti berdirinya Bursa Karbon per September 2023 kemarin, begitu. Oke, jadi itu di Indonesia sendiri sudah sangat didukung banget gitu ya Pak ya. Dan di sini Pak Fatih mau nanya, tadi di Indonesia ini kan banyak bank gitu. Iya. Lantas bank apa saja yang sudah menerapkan green banking ini? Ya, baik. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh menunjukkan bahwa per tahun 2022 itu BCA, Bank Sentral Asia, menempati posisi teratas sebagai bank yang memiliki citra green banking yang terkuat dengan share sebesar 25,7%. Kemudian disusul dengan BRI, BNI, dan Mandiri. Untuk bank syariah sendiri di Indonesia pada saat ini, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang tertinggi sebesar 1,2% dan Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,5%. Jadi padahal kalau yang kita pahami, kalau green banking ini sejalan ya dengan ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai ESG tadi, pengembalian finansial dan lingkungan operasional. Saya rasa kalau di dalam Islam juga itu berkaitan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan pasti sudah sesuai gitu ya. Itu saya rasa. Oke, jadi udah dipastiin bahwasanya green banking ini sejalan dengan Islam gitu ya. Lantas bagaimana bisa Bang green banking ini bisa sejalan dengan ajaran Islam gitu? Nah, jadi green banking ini bisa sejalan karena memang Islam ini kan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti contohnya dalam teori triple bottom line itu ada people, profit, planet. Itu memang sudah mengedepankan nilai-nilai ESG. Jadi di sini dalam keberlanjutan ini mempengaruhi keputusan investasi dengan menekankan nilai-nilai dan pengembalian finansial dalam jangka panjang. Nah, untuk di teori triple bottom line ini di people-nya bahwasanya di Quran surah Al-Aqrab di ayat 31. Nah, di surah ini menegaskan untuk menghindari pemborosan dan membagi harta dengan adil kepada yang membutuhkan. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan pentingnya keadilan, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Nah, ada juga hadis Nabi Muhammad itu, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di antara mereka masih ada yang menegakkan keadilan. Jadi kita tidak hanya adil kepada sesama kita, ternyata kita harus adil juga ke lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian untuk teori yang kedua itu di bidang profitnya, yaitu financial return. Nah, di financial return ini sudah sesuai ya, termasuk larangan riba dan ketidakjujuran pada surah An-Nisa ayat 29, ada juga surah Al-Baqarah ayat 265. Nah, jadi perbankan syariah itu sendiri sudah mengenal bagi hasil ataupun syirkah dengan mengutamakan kerjasama antara pengusaha dan pemberi modal serta
membagi hasil sesuai kesepakatan. Nah, yang terakhir adalah di konsep teori triple bottom line adalah planet, itu lingkungan itu sendiri. Ini ada pada Quran surah Hud ayat 85. Nah, dapat menciptakan jadi di ayat ini tuh tindakan berlebihan pada sumber daya alam dapat menciptakan bencana seperti banjir atau kekeringan. Nah, jadi pandangan Islam ini sejalan dengan upaya ESG dalam mengukur dampak lingkungan ataupun planet seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum juga ayat 41 dan surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, itulah dia yang kenapa bisa green banking itu sejalan dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri. Begitu Pak. Oke, jadi itu mengapa bisa ya rekan Afam ya, ajaran Islam sejalan dengan green banking dan green banking sejalan dengan ajaran Islam rekan Afam. Jadi di sini terakhir ya Bapak ya, apa saja rekomendasi kedepannya untuk masalah green banking ini Bapak? Ya, terima kasih Bang Fadli. Rekomendasinya yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat dan bisnis tentang pentingnya green banking. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah, regulator, dan lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian yang kedua, pengembangan produk layanan keuangan hijau yang lebih beragam dan terjangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, lembaga pemeringkat, dan lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan dukungan dari regulator. Regulator dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih kondusif bagi perkembangan green banking seperti penetapan standar risiko lingkungan yang lebih ketat untuk proyek-proyek yang akan mendapatkan pembiayaan dari bank, kemudian penciptaan insentif yang lebih besar bagi bank yang menerapkan praktik green banking, kemudian pemberian sanksi yang lebih tegas bagi bank yang tidak menerapkan praktik green banking. Di Indonesia sendiri juga ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai salah satu regulatornya. Yang pertama, OJK dapat mengembangkan standar penilaian risiko lingkungan yang lebih ketat untuk proyek-proyek yang mendapatkan pembiayaan dari bank. Jadi standar ini dapat mencakup penilaian terhadap lingkungan dari proyek seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, dan limbah. Selanjutnya, OJK dapat memberikan insentif bagi bank yang dapat menerapkan praktik green banking. Kemudian selanjutnya, sama juga OJK dapat memberikan sanksi bagi bank yang tidak menerapkan praktik green banking. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, dan pembatasan aktivitas usaha. Dan terakhir, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan masyarakat, diharapkan perkembangan green banking di Indonesia dapat semakin pesat. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Saya rasa seperti itu Bang Fadli. Oke, itu dia rekan Afam ya. Beberapa hal yang udah kita bahas tentang green banking di malam hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita ke depannya rekan Afam tentang green banking ini rekan Afam. Jadi di sini Fadli mau nanya dulu untuk narasumber kita, ada yang masih mau disampaikan sebelum kita menutup talk show di malam hari ini Bapak? Ya, kalau dari ada yang mau disalam-salamin. Iya, salam-salam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian berkaitan dengan masalah green banking ini, saya rasa ini ya salah satulah bagian dari kerja kita semua. Kita harapkan bersama dalam hal kegiatan kehidupan kita sehari-hari juga ya green gitu. Maksudnya kita lebih mendukung dan mendorong untuk kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan ya. Seperti kita mengurangi pemakaian listrik mungkin yang dapat menghasilkan CO2 ya. Jadi bisa emisi karbon ya. Kemudian ya ada salahnya juga nanti kedepannya kalau memang sudah ada di Kota Padang Sidimpuan ya, penggunaan mobil listrik, sepeda motor listrik itu baik ya kalau misalnya digunakan ya. Jadi mengurangi dampak karbon dioksida, dan kita juga ya semakin seringlah menanam pohon ya, karena pohon ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya. Dengan adanya pohon semakin banyak udara segar ataupun O2 ya, atau oksigen yang kita hirup. Jadi hidup kita semakin lebih sehat ya. Saya rasa seperti itu. Mungkin Bang Wanda ada
yang mau Ya, disampaikan? yang mau ditambahkan boleh Mas. Saya kira cukup Pak Fauzan karena sudah dirangkum ya Iya. mengenai green banking ini. Begitu. Oke deh, jadi demikian rekan FM ya untuk talkshow kita di malam hari ini ya rekan FM ya. Semoga ini menambah pengetahuan kita ke depannya dan semakin paham tentang green banking ini rekan FM ya. Dan buat rekan FM juga nggak heran lagi, kenapa sih semua serba mobil banking gitu ya? Kenapa ke HP semua gitu ya? Jadi ini ada salah satu faktornya Bapak ya. Iya, paperless ya. Hmm. Jadi kalau boleh jujur, kalau semakin banyak kertas yang kita gunakan, ya berarti semakin banyak pohon yang ditebang Iya. untuk membuat kertas tersebut. Kemudian kalau penggunaan plastik juga ya, kita kan juga sekarang sudah dibatasi ya. Jadi kalau penggunaan plastik ini kan untuk diuraikan di tanah kan bisa sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi dapat membuat polusi ya bagi tanah kita. Itu saya rasa. Oke deh rekan FM, itu dia ya talkshow kita di hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita ke depannya. Karena waktu sudah di pukul 21 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita harus mengakhiri talkshow kali ini rekan FM. Namun jangan khawatir rekan FM, nanti rekan FM bisa cek kembali di YouTube kita untuk video talkshow-nya hari ini untuk menambah wawasan kita apabila terjadi lupa ya rekan FM ya. Jadi sebelumnya juga Fadli tidak lupa untuk mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan FM. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.